Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin amma ba'du. Pada kesempatan siang ini, sambil ngeteh tubruk, saya ingin melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin karya Imam Al-Mawardi untuk mengisi waktu senggang. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin khususun muallif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan atau pengajian yang telah lalu, kita telah membahas tentang perbedaan para pakar, apakah akal itu letaknya di hati atau letaknya di otak. Itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di otak dan ada yang mengatakan akal itu tempatnya di hati. Dan ada yang mengatakan bahwa akal itu satu benda yang sangat lembut, tetapi pendapat ini dibantah oleh pengarang kitab ini, yaitu Imam Al-Mawardi, bahwa akal itu bukanlah benda, kata. Dan akal, sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan, itu ada dua: akal ghorizi, akal pemberian, dan akal muktasab, akal yang dihasilkan dari proses belajar mengajar, dihasilkan dari penalaran, penggunaan akal, rasionalitas, dan berdasarkan eksperimentasi, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini al-aqlu, adapun akal al-ghoriziyu, yang ghorizi itu akal yang sudah melekat, ya, pemberian Allah kepada semua umat manusia. Wa amma, adapun sesuatu kana yang ada, mubtadi'an itu permulaan, finufusi dalam diri manusia. Artinya akal khoriji itu sesuatu yang sejak awal itu sudah ada di dalam
diri manusia. Siapapun, baik laki-laki, perempuan, fakal ilmi, akal khoriji itu gambarannya seperti ilmu atau pengetahuan, bi anna syai'a, gambarannya sesungguhnya sesuatu la yakhlu, itu tidak bisa sepi, tidak bisa sunyi, min wujudin, dari ada, aw adamin, atau tidak ada. Jadi gambaran akal ghorizi itu, akal yang inherent pemberian itu, sebagaimana akal yang bisa mengetahui bahwa sesuatu itu kadang ada, kadang tidak ada. Gitu. Wa annal maujuda, dan sesungguhnya wujud, la yakhlu, tidak sepi atau tidak sunyi, min hudusin, dari kebaruan, au kidamin, atau kidam itu dahulu tanpa ada permulaan. Maksudnya wujud itu pasti ada yang hawadis itu kan berarti makhluk yang sifatnya itu baru dan kebaruan, atau wujud qidam. Qidam ini kan sifat dari Al-Khaliq, yaitu Allah, dahulu tanpa permulaan. Nah, mengetahui hal-hal yang semacam itu sebenarnya adalah kerja-kerja al-akal al-ghorizi. Nah, wa anna minal muhali, dan sebagian dari sesuatu yang mustahil, muhal, adalah ijtima'ud diddaini, berkumpulnya dua sesuatu yang berlawanan. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang berkumpul yang keduanya adalah berlawanan. Wa andal wahida, dan sesungguhnya satu, aqallu, itu lebih sedikit, minal isnaini, dari dua. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya sesuatu yang pasti gitu, sesuatu yang eksakta gitu ya, sesuatu yang maklum, seperti satu lebih sedikit dari dua, dua lebih banyak dari satu. Nah, itu hal-hal yang semacam itu adalah semua orang tahu gitu. Wa hadan naw'u, adapun jenis ini, minal ilmi, dari ilmu, la yajuzu, itu tidak boleh, ayan via, menafikan, anil aqili, dari orang yang berakal, ma'a salamati halihi, serta selamatnya keadaannya akil, atau sehatnya dalam sehat dan selamatnya kondisinya akil, wa kamali aqlihi, dan sempurna akalnya akil, orang yang berakal itu. Fa idza sara, kemudian ketika akil itu menjadi aliman, menjadi orang yang
tahu gitu ya, orang yang berilmu, orang yang mengetahui, bil mudrikati, kan, tahu terhadap hal-hal yang diakses, hal-hal yang dapat diketemukan, ad-daruriyati, yang bersifat aksiomatik, min hadainin naw'aini, dari dua macam, fahuwa, maka orang itu kamilul akli, adalah orang yang sempurna akalnya. Jadi gini, selama seseorang itu mengetahui hal-hal yang pasti, gitu, hal-hal yang aksiomatik, satu lebih sedikit dari dua, tiga lebih banyak dari dua, bahwa sesuatu itu ada atau tidak ada, sesuatu itu ada hawadis yang sifatnya itu kebaruan dan bisa rusak, ada masanya, expire, atau kidam, yaitu khalik, yaitu Allah yang maha dahulu tanpa permulaan, ya kan. Nah, itu menunjukkan bahwa akal ghorizinya itu sempurna gitu. Dan tentu saja itu bisa sempurna, bisa berfungsi ketika kondisi seseorang akil itu sehat gitu ya, meniscayakan keadaan sehat gitu ya, salamati halihi wasumiya, dan dinamakan bidzalika, dengan akal ghorizi. Nah, ini tasbihan, karena diserupakan bi aqalin naqati, dengan dengan ikat unta gitu ya. Jadi akal itu artinya, arti harfiahnya itu ikatan gitu, mengikat gitu, atau terikat, ikatan gitu. Itu sebenarnya makna akal. Jadi sebagaimana mengikat onta gitu, aklun naqoh, itu ikatan unta. Nah, ini kenapa akal itu dinamakan akal, sedangkan makna aslinya adalah ikatan. Ikatan yang dapat mengikat unta agar unta itu tidak liar gitu, agar unta itu tidak lari, sehingga unta itu diikat. Nah, itu namanya aklun naqoh, mengikat unta. Nah, akal pun begitu. Li'annal akla, nah, karena akal yamna'u, itu mencegah gitu, al insana, terhadap manusia, minal iqdami, dari memprioritaskan atau dari mendahulukan, ala syahwatihi, terhadap nafsunya manusia, terhadap birahinya manusia, terhadap ambisinya manusia, idza qabahat, ketika nafsu itu merusak, ketika nafsu itu memperburuk manusia tersebut. Jadi kenapa akal itu dinamakan akal?
Sementara makna harfiahnya adalah ikatan yang dapat mencegah, gitu ya. Karena akal itu dapat mencegah gitu, seseorang dari perbuatan rusak, dari perbuatan yang merusak, gitu. Mencegah ambisinya, mencegah syahwatnya, mencegah atau mengekang emosinya, karena tahu syahwat, birahi, emosi itu akan memperburuk dirinya. Nah, akal itulah fungsinya menahan diri, gitu. Menahan diri dari berbuat yang tidak baik. Kama yamna'u, sebagaimana mencegah al-iqalu. Al-iqal, iqal itu tambang, tali, gitu ya. An-naqata, terhadap onta, minasyurudi, dari nyeruduk itu dari menjeruduk, ida nafarot, ketika lari, geduk ya, ibarat kalau bahasa ini ya. Jadi iqal itu tali atau tambang itu, sebagaimana tambang yang dapat menahan, mencegah onta dari sikapnya yang ingin menabrak seseorang, menabrak yang lainnya ketika berlari, seperti itu. Walidzalika, karena itu, maksudnya akal itu adalah kenapa akal itu dinamakan akal, karena sifatnya bisa mencegah atau menahan diri dari kerusakan, dari berbuat rusak. Qala, berkata Amir bin Abdul Al-Qais. Amir bin Abdul Qais berkata, nah ini, idza aqalaka aqluka, idza aqalka, ketika mencegah terhadapmu, aqluka, akalmu, amma, dari sesuatu, la yambaghi, yang tidak baik, yang tidak semestinya, yang tidak patut, gitu. Fa'anta, maka kamu, maka anda, akilun, adalah orang yang sempurna akalnya. Nah, ini ida aqalka aqluka amma la yambaghi fa anta aqilun, katanya. Ketika akalmu menahanmu dari berbuat sesuatu yang tidak patut, gitu. Ketika akalmu mencegahmu dari berbuat sesuatu yang tidak patut, maka kamu adalah orang yang memiliki akal yang sempurna, gitu. Waqad ja'at, dan datang, as-sunnatu, sunnah, maksudnya Imam Al-Mawardi, penulis buku ini, ingin menyuguhkan satu hadis, gitu. Mimma, yang menjelaskan sesuatu, yu'ayyidu, yang menguatkan, hadal qaul, terhadap pendapat ini, bil akli, dalam menjelaskan akal. Ya, ada hadis Nabi yang dapat menguatkan
pendapat ini, artinya pendapat yang sudah dijelaskan tadi, wahwa adapun hadis itu hadis ruya yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi qala berkata, al aqlu nurun fil qalbi. Nah ini yufarriqu bainal haqqi wal batil, katanya. Al aqlu, adapun akal, nurun, adalah cahaya, fil qalbi, yang ada di dalam hati. Yufarriqu, yang dapat membedakan, ya kan, bainal haqqi, di antara sesuatu yang hak, yang benar, wal batili, dan sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Nah, Nabi berkata bahwa akal itu adalah cahaya yang ada di dalam hati, yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak patut. Nah, wa kullu man, adapun semua orang, yanfi, yang menafikan, ayakuna, ada, al-aqlu, akal, jauharon, adalah benda, atbata, setiap orang itu menetapkan, berpendapat atau mengokohkan, mahallahu, terhadap tempatnya akal, fil qalbi, di dalam hati. Nah, artinya semua pakar, semua bijak bestari, semua ulama yang tidak bersetuju, yang menegasikan bahwa akal itu adalah benda, semua orang itu, semua pakar itu menetapkan bahwa akal tempatnya ada di dalam hati, sebagaimana dalam hadis Nabi yang dikatakan al-aqlu nurun fil qalbi, li'annal qalba. Nah, alasannya karena hati itu mahallul ulumi, tempatnya ilmu, tempatnya pengetahuan, kulliha, seluruhnya, seluruh berbagai macam pengetahuan tempatnya ada di dalam hati. Karena itu akal itu tempatnya di dalam hati, gitu. Qala, berfirman Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ardi. Nah ini, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Nah, diperkuat dengan firman Allah, afalam yasiru, apakah kalian tidak berjalan, fil aqli, di dalam bumi. Fatakuna, kemudian ada, lahum, bagi kaum, qulubun, hati, ya'qiluna, yang, gitu kan, yang ya'qilun, ya, yang mengetahui, yang menalar, yang merasionalkan, biha, ya'qiluna itu dengan apa? Biha, dengan qulub, dengan hati. Artinya, apakah kalian tidak berjalan di bumi sedangkan kalian itu punya hati yang dapat digunakan untuk berpikir, digunakan untuk mengetahui sesuatu dengan hati itu. Nah, fadalat, maka menunjukkan hadhil ayatu, inilah ayat, ala amro, ini terhadap
dua perkara. Ya kan? Ahaduhuma, salah satu dari amrayni itu, salah satu dari dua perkara itu, annal aqla, sesungguhnya akal, ilmun, adalah ilmu. Akal itu bisa bermakna ilmu. Jadi di situ wasani, adapun yang kedua, anna mahallahu, sesungguhnya tempatnya akal, al-qalbu, itu hati. Jadi dalam ayat afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, itu ada dua pengertian. Akal bisa dalam pengertian ilmu, pengetahuan, mengetahui, dan yang kedua, tempatnya akal adalah di dalam hati, gitu. Wa fi qoulihi ta'ala ya'qiluna biha, di dalam firman-Nya Allah ya'qiluna biha tadi itu, ta'wilani, ada dua penafsiran, ada dua penakwilan. Ahaduhuma, salah satunya adalah ya'lamuna biha. Ya'lamuna, gitu, mengetahui kaum biha dengan akal. Artinya dengan akal seseorang, suatu kaum itu dapat mengetahui sesuatu. Wasani, dan yang kedua, ya'tabiruna, mengambil ibrah atau mengambil pelajaran suatu kaum biha dengan menggunakan akal. Fahadihi, dan inilah keterangan ini, jumlatul qauli, sejumlah pandangan, pendapat, fil aqli, dalam menjelaskan akal, al-ghorizi, yang pemberian yang yang ada atau tumancep atau ada di dalam diri manusia. Jadi gini, ingin disimpulkan, akal itu ada dua kan, akal ghorizi, ada akal muktasab. Nah, akal muktasab nanti akan dijelaskan dalam pengajian berikutnya. Nah, yang akal ghorizi ini yang sudah dijelaskan. Jadi para pakar, para bijak bestari pada ulama zaman klasik itu terjadi perbedaan pendapat terhadap dua hal, gitu. Apakah akal itu benda atau bukan, itu ya. Yang kedua, di manakah tempatnya akal, gitu. Nah, yang pertama, sebagian pakar pada zaman klasik mengatakan bahwa akal itu benda yang teramat kecil yang dapat membedakan antara hak dan batil. Nah, pendapat yang kedua, akal itu bukan benda, gitu. Tapi akal itu adalah non materi, gitu, bukan benda. Nah, penulis kitab ini yaitu Imam Al-Mawardi, beliau lebih berpendapat yang kedua, bahwa akal itu non materi, non benda, bukan benda akal itu. Nah, sehingga pendapat yang mengatakan akal itu benda itu dikritisi oleh Imam Al-Mawardi dengan yang pertama, kalau benda, katanya, kalau benda itu kan
dia akan ada replikanya, akan ada kembaran-kembarannya yang mestinya memiliki fungsi yang sama. Tapi kenyataannya tidak. Akal ya akal, punya fungsinya sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Gitu. Yang kedua, kalau memang akal itu benda, akal itu bisa berdiri sendiri tanpa ada di dalam diri akil, di dalam diri orang yang memiliki akal. Pada kenyataannya, akal itu ya inherent di dalam diri akil, dalam diri orang yang berakal. Nah, kelemahan-kelemahan itulah yang akhirnya Imam Al-Mawardi ini lebih berpendapat sesuai dengan argumentasi Al-Quran, hadis, rasionalitas yang jernih, dan pandangan para sastrawan. Jadi argumentasinya itu bahwa akal itu non materi. Gitu. Nah, dalam hadis dikatakan al-aqlu nurun fil qalbi. Akal itu adalah cahaya yang ada dalam hati. Ya, itu satu. Lalu ditambah dengan diperkuat dalam Al-Quran yang mengatakan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Nah, dalam hadis ini kata, apakah kalian tidak berjalan di dalam bumi ini, di atas bumi ini, sedangkan kalian punya hati yang dapat mengetahui, punya hati yang dapat mengakses, punya hati yang dapat menalar, gitu. Nah, dalam Quran hadis ini jelas mengisyaratkan bahwa hati itu non materi, akal itu non materi, yaitu digambarkan cahaya, dan yang kedua akal itu tempatnya di dalam hati. Nah, sedangkan pendapat yang lebih cenderung mengatakan bahwa akal itu materi, benda, itu cenderung mengatakan akal itu tempatnya di otak, seperti itu. Nah, sementara pengetahuan atau ilmu itu tempatnya ada di dalam hati. Nah, karakter akal sendiri gitu, yang ada di dalam hati, kata Imam Marwardi, itu sesuai dengan makna asalnya. Akal itu kan ikat gitu, ikatan, mengikat gitu. Sebagaimana tadi ikatan unta itu namanya iqalun naqah atau aqlun naqah, ikatan unta. Nah, fungsi dari akal sendiri itu adalah menahan diri agar tidak memprioritaskan nafsu, tidak memprioritaskan syahwat demi sesuatu yang pada akhirnya itu buruk gitu. Artinya akal itu berfungsi untuk menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu akal. Makanya dinamakan akal itu karena fungsinya dapat menahan diri gitu. Sebagaimana akal itu ikatan unta agar unta itu tidak nyeruduk atau tidak nabrak ketika dia sedang berlari. Itu ulasan tentang akal Al-Ghorizi. Dan akal Al-Ghorizi itu hanya baru mampu
difungsikan sesuai insting, sebagaimana misalkan insting dan sifatnya masih pengetahuan yang aksiomatik, satu lebih sedikit dari dua begitu. Dua sesuatu yang kontradiktif tidak bisa disatukan, misalkan seperti itu. Dan yang bertentangan tidak bisa disatukan gitu. Dan hal-hal yang sifatnya itu eksakta gitu ya. Nah, dalam hal ini kesetaraan itu sebenarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan, punya akal ghorizi itu. Nah, seringkali terjadi perbedaan itu dalam level muktasab, akal yang difungsikan untuk belajar, difungsikan untuk penelitian, difungsikan untuk eksperimentasi, mengaji, dikasih selalu dikasih vitamin pengetahuan. Nah, itu muktasab. Nah, jika laki-laki perempuan itu dalam level muktasabnya memiliki kesempatan yang sama, maka sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sama-sama punya potensi untuk menjadi orang yang memiliki rasionalitas maksimal yang dapat bermanfaat bagi dirinya, bagi sesama, dan bagi lingkungannya. Mungkin pengajian siang hari ini dicukupkan sekian. Ke depan kita akan membahas tentang akal muktasab. Nah, bagi yang ingin melihat teksnya yang sudah kita kaji ini, ada di uploadan saya sebelumnya, bisa dilihat di sana. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.